Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada Siang, kesempatan kali ini saya akan membahas, saya dan kita maksudnya, akan membahas mengenai peran pemuda dalam pergerakan nasional. Perkenalkan, saya Koirul Nizam Muhammad. Eee, Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang adanya pergerakan oleh para pemuda. Terus yang kedua, yaitu peran pemuda dalam bidang sosial dan budaya. Terus yang ketiga, yaitu peran pemuda dalam bidang politik. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang adanya pergerakan oleh para pemuda. Yang melatar belakangi adanya pergerakan oleh para pemuda, itu karena mereka merasa bahwa budi utomo itu cenderung lebih condong kepada perkumpulan kaum tua, sehingga menyebabkan para pemuda mendirikan perkumpulan bagi kaum muda. Untuk pengertian para pemuda dalam masa pergerakan nasional itu diartikan sebagai mereka yang menentang hegemoni pemerintahan yang ada di masa itu, yaitu menentang kolonial Belanda. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peran pemuda dalam bidang sosial dan budaya. Untuk peran yang pertama, yaitu peran dari mahasiswa Stovia. Para pelajar khususnya mahasiswa kedokteran itu mendirikan maupun memimpin beberapa organisasi pelajar dan pemuda di Hindia Belanda. Pendirian organisasi ini mempunyai tujuan untuk melawan pandangan yang menganggap bahwa penduduk pribumi sebagai primitif dan terbelakang. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbebas dari tangan penjajah. Maksudnya tujuan dari mendirikan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu peran kedua yaitu dari mahasiswa Jongjava. Para intelektual Jawa itu dengan cepat mengembangkan sebuah narasi yang menarik bahwa kolonialisme Belanda telah menghancurkan kerajaan yang kuat, tetapi ia akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dalam waktu dekat. Sejarah Jawa menunjukkan bagi para pemimpin Jongjava itu bahwa orang timur tidak lebih rendah daripada orang barat. Selanjutnya peran mahasiswa Yong Sumatrambon. Adanya Yong Sumatrambon ini membantu berbagai kelompok etnis untuk mengatasi persaingan di antara orang-orang Sumatera. Amir yang merupakan sekretaris Yong Sumatra mengkritik pernikahan yang diatur-atur, poligami, menikahi gadis di bawah umur, kurangnya pendidikan di kalangan wanita muda, dan masalah kesehatan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peran pemuda dalam bidang budaya. Saya mengambil yaitu dari Stovia. Satiman yang merupakan pelajar Stovia itu pada tahun 1912 memprotes keras adanya peraturan tentang cara berpakaian di sekolah kedokteran di Batavia. Karena pada saat itu pelajar Jawa diwajibkan mengenakan jarik atau kain dan udeng atau ikat kepala. Pada 7 Maret 1915, Satiman, Kadarman, dan Sunardi yang merupakan pelajar kedokteran Jawa dari Stovia mendirikan Trikoro Darmo yang salah satu tujuannya untuk mengembangkan serta mempertajam perasaan terhadap segala bahasa dan budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu peran dari Yong Java ya dalam bidang budaya.
Sukiman yang merupakan saudara laki-laki pendiri Yong Java dan teman-temannya memobilisasi masa lalu Jawa dengan tujuan agar membangkitkan kebanggaan budaya untuk tujuan nasionalis serta menimbulkan rasa kecintaan kepada tanah airnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Yong Sumatrambon. Para anggota Yong Sumatera itu mendukung penyebaran bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahder Johan yang merupakan ketua organisasi Yong Sumatera dari tahun 1923 sampai 1926 berpendapat bahwa bahasa mampu menciptakan ikatan yang kuat antar manusia. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam bidang politik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini juga berperan penting dalam bidang politik, yang berdiri pada tanggal 3 Februari 1925. Para pendiri Perhimpunan Indonesia diantaranya adalah G. Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Iwan Kusuma Sumantri, R. Sastro Mulyono, dan R. M. Sartono. Ada 4 pokok pikiran dalam ideologi yang dikembangkan oleh Perhimpunan Indonesia yang menjadi dasar dari arus utama nasionalis sebagai berikut. Yang pertama, dengan memperhatikan masalah sosial ekonomi serta menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang utama, yakni kesatuan nasional, perlunya mengesampingkan perbedaan khas dan bersifat kedaerahan, dan membentuk front kesatuan untuk melawan Belanda. Yang kedua yaitu solidaritas, menghindarkan perbedaan antar orang Indonesia sendiri, menyadari besarnya pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah. Yang ketiga, non-kooperasi, yaitu perlunya menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda, tapi harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, swadaya, yaitu menolong diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Oke, terima kasih.